TWS Xiaomi cek. Cek. Oke, halo guys, balik lagi di Raw Project bareng gua Kevin. Dan juga gua William. Di video kali ini kita akan nge-compare, membahas sedikit mereview dua produk baru dari Xiaomi, TWS, ada Mi True Wireless Earbud Basic 2 dan juga ada TWS Earphone 2S. Ini tuh TWS baru yang baru launching, bahkan Baru seminggu ini ya? baru video ini dibuat baru di flash sale Betul. tanggal 9 nih. Jadi ini benar-benar masih hangat banget ya, Vin ya? Betul banget, dan kita kurang lebih udah pakai ini about satu minggu ya. Satu minggu. Dan di video kali ini kita akan nge-compare langsung dua ini. Karena ini cukup menggemparkan di price range yang nanti kita akan bahas juga. Iya. Oke, yang pertama kita akan ngebahas soal desainnya. Yuk. Dan menurut gue yang Earbud Basic 2 ini straightforward. Ya. Dia kecil, ringan, Normal kayak pada umumnya ya. ya, dan dia tipenya tuh yang kayak apa ya, yang ada karetnya tuh, jadi langsung in ear. Jadi begitu dipakai langsung masuk ke kupingnya, jadi nggak kayak yang ini. Ya. Menurut lu gimana yang itu? Nah kalau yang TWS Earphone 2S ini bentuknya lebih mirip condong ke ini ya, AirPods. Ya, yang ada tangkainya. Iya kalau gue lihat. Jadi kayak ya kurang lebih mirip AirPods, jadi kayak dia nggak ada karetnya, jadi kayak langsung masuk ke kuping aja gitu loh, nempel gitu. Dan dari casingnya sendiri gue suka sih, kayak kotak terus agak sedikit banget, jadi kayak menunjukkan ini tuh ada value-nya gitu loh. Terus juga finishing luarnya kayak yang agak-agak doff, jadi kayak terlihat lebih mahal gitu loh kalau menurut gue. Dan juga di depannya ini di sini ada kayak indikator buat kalau misalnya kita mau pairing buat Bluetooth atau mungkin baterai gitu. Nah beda sama yang ini, di luarnya tuh kosong, bener-bener kosong, coba ada logo Mi sama ya biasa perintilan biasa lah kan. Tapi dia itu di dalamnya itu kalau lu bilang tadi buat indikatornya, kalau misalnya yang di Basic 2 ini dia indikatornya langsung di earbudsnya. Ya. Oh bedanya di situ ya. Betul. Gitu Dan kalau misalnya kita ngomong soal portnya, nah ini nih menurut gua agak sedikit mehnya nih. Iya, kurang ya. Iya, karena ini masih menggunakan micro USB. Iya. Sedangkan kalau yang 2S ini dia udah yang Type C. Jadi udah lebih universal ya. Iya, udah lebih kekinian. Buat sekarang. Udah feature proof juga sih. Nah, udah gitu karena ini masih micro USB, gua nggak tahu kenapa pas gua unboxing itu tuh nggak ada kabelnya. Wah. Itu yang kadang-kadang males sih. Iya, betul. Kalau misalnya kita beli elektronik tapi kayak nggak ada kabelnya gitu loh. Iya. Nah, maksud gue memang pas di kotaknya itu ada slot kosong tapi nggak ada kabelnya. Sedih ya. Tapi dia itu karena dia yang model in-ear yang ada karetnya, tapi dia tuh menyediain beberapa size ear tips. Jadi untuk beberapa size dari yang kecil sampai yang gede itu ada. Jadi memang dia, memang dia itu tipe yang untuk ya udah langsung lu masuk ke kuping, tapi dia bisa disesuaikan juga. Nah bedanya sama yang Earphone 2S ini, dia udah cukup lengkap sih. Jadi ya pastinya udah dapat earphone-nya dan juga kabel si Type C-nya. Tapi ya mungkin memang sekarang juga udah nggak kasih ini ya, apa namanya? Adapternya itu memang udah nggak ada sih. Tapi seenggaknya udah dikasih kabel, itu lebih memudahkan kalian sih untuk ngecas, jadi nggak usah mikir-mikir lagi gitu loh. Iya betul. Nextnya itu kita ngebahas soal pairingnya. Jadi dua device ini sama-sama basicnya itu Bluetooth 5.0, di mana Bluetooth 5.0 itu kelebihannya itu tuh pairingnya lebih cepat, kemudian range-nya itu juga lebih cepat, 10 meter kurang lebih. Ya tapi jangan ditinggalin, serem juga sih. Iya sih. Jadi range-nya lebih jauh, pairingnya lebih cepat. Nah kalau misalnya untuk yang Mi Basic 2 ini, itu tuh pairingnya gampang. Jadi kalian harus copot dua-duanya, langsung kalian pasang, langsung kalian pairing ke device kalian. Jadi kayak nggak ribet sih. Jadi kayak lu tinggal tetak langsung lu connect gitu. Nah untuk pairing yang 2S, kalian tuh mesti ngeklik tombol yang ada di bagian kiri dari charging case-nya. Jadi kalau misalnya kalian klik ini, tunggu bentar sampai dia mengeluarkan kedap-kedip ya. Nanti baru bisa kalian pairing. Kalau misalnya buat gue sendiri ya, kalau misalnya tadi gue udah punya lu, gue lebih suka yang kayak 2S. Kenapa? Soalnya jadi gue lebih pasti. Gue tahu nih. Oh dia udah nyala nih Bluetooth-nya nih. Jadi kita lebih yakin kalau mau pairing gitu loh. Nah, oke lanjut. Berikutnya kita akan ngebahas sound quality. Udah pasti kita ngebahas gimana dia tuh
berimpact atau kita pakai sehari-hari dalam kita content creating atau kita dalam santai-santai. Jadi menurut gua si Basic 2 ini ya tadi gua bilang dia straightforward banget dan bentuknya itu kan in-ear. Kayak karet. Jadi otomatis suaranya itu cukup ngeredam yang dari luar. Oke, iya benar sih karena ada si ear tipsnya ya. Iya, jadi dia kan bentuknya karet. Jadi otomatis suara dari luar tuh nggak terlalu ngeganggu kita pada saat kita mungkin lagi streaming video atau denger lagu atau mungkin kita lagi ngedit. Jadi kayak misalnya gue lagi ngedit di coffee shop, kadang kan suka berisik apa-apa, menurut gue dia cukup ngeblok ya. Karena ya tadi itu untuk quality-nya itu menurut gue decent, jadi oke lah. Balik lagi, gue bukan expertise di bagian per audioan, tapi kita hanya pemakai ya. Jadi untuk pemakaian sehari-hari, untuk bass, treble, bla-bla-blanya, menurut gue itu cukup banget. Jadi dan untuk latency itu juga cukup oke. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena gue kemarin tuh sempat connect ya bukan di brand Xiaomi, agak ada sedikit lagging gitu tapi nggak ada masalah gitu loh. Jadi impact banget gitu ya. Semakin lu sering pakai jadi kayak ya udah nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau misalnya gue pas pemakaian 1 minggu, gue cukup nyaman sih. Maksudnya gue kan juga nyoba ini, jadi kan gue sengaja pakai selama 2 jam lebih buat ngedit, buat ngeluh lagu segala macem. Dan pas gue pakai bener-bener nyaman sih. Tapi itu hanya berlaku untuk 2 jam. Setelah 2 jam ya wajar nggak sih, maksudnya orang kuping capek gitu. Pasti. Loh. Tapi maksud gue untuk 2 jam loh, maksudnya lu pakai terus, menurut gue sangat-sangat nyaman karena kayak enteng ya kan, nyaman di kuping, terus juga kayak suaranya juga kalau dari segi quality menurut gue kayak nyaman gitu. Kayak gimana ngomongnya nyaman, warm gitu loh. Soalnya kayak nyaman, warm gitu loh. Jadi yang menurut gue kayak ini sangat-sangat worth it sih menurut gue, karena gue selama pemakaian itu gue benar-benar merasa enjoy menggunakannya gitu loh. Kalau gue kan gue benar-benar pemakai kan, jadi ya gue dari segi kenyamanan sih gue, maksudnya gue saat gue pakai apakah enak di kuping gue, apakah membuat kuping gue pegel atau enggak gitu. Dan setelah gue coba ya selama 2 jam gue oke aja gitu. Bahkan kayak kadang-kadang gue bingung mana iPhone gue gitu, saking kayak udah nyamannya gitu loh maksud gue. Dan sama kayak yang Basic 2 menurut gue kelebihan yang tadi mungkin lupa kita singgung adalah dua-duanya tuh enteng banget. Iya betul, itu enak banget. Iya, jadi baik yang ini maupun yang si 2S itu device-nya pun enteng banget. Jadi pas kita pakai tuh nyaman. Jadi kurang lebih kayak tadi lu bilang 2 jam bener. Jadi pada saat kita selama ngedit atau apapun ya memang kayak nggak berasa. Betul. Itu poin plusnya juga sih. Oh ya, sama gue lupa. Untuk latency tadi gue juga udah nyobain pas gue buat main game atau nge-YouTube. Itu gue udah cukup oke banget. Udah apa ya, maksudnya sesuai lah. Maksudnya apa yang gue lihat dan juga yang gue denger itu udah sesuai. Tapi mungkin kemarin entah kenapa pas gua lagi make tiba-tiba kayak agak delay dikit, tapi itu cuma bentar doang gitu, habis itu udah balik lagi gitu loh. Internet lo kali. Nah bisa jadi internet gua, itu bisa jadi betul. Tapi maksudnya itu kayak emang paling cuma sedetik 2 detik doang. Jadi ya untuk sampai sekarang sih gua masih bilang ini sangat-sangat oke sih untuk latensinya. Dan sound quality pokoknya top notch ya. Nice. Selanjutnya kita akan ngebahas soal yang fitur tambahan yang ada di masing-masing device. Yang ini sih nggak terlalu banyak, basic, cuman ada pencetan gitu loh. Jadi kayak begitu lu pakai, lu mau pause lagu, bisa, tinggal lu pencet sekali. Jadi kalau misalnya lu pencet 2 kali itu untuk skip. Bukan, kalau di gue itu buat manggil virtual assistant tuh. Siri atau apapun kalau misalnya itu. Tapi udah gue cek juga kalau misalnya kalian mau memprogram itu untuk double tap atau ininya, itu kalian bisa pakai aplikasi tambahan yang namanya Macro Droid. Mungkin buat lu juga bisa. Buat punya lu juga bisa kayak gitu. Jadi basicnya itu cuman tadi tuh single tap and double tap. Nah, untuk yang Xiaomi TWS 2S. Nah, fitur pertama yang mungkin menjadi cukup di-highlight adalah dia ada namanya Call Noise Reduction. Jadi pas saat kalian telepon, dia bisa kayak ngeblok suara-suara dari luar sehingga yang kita dengar itu jadi lebih jelas gitu loh. Nah, itu mungkin yang membuat mungkin yang TWS ini jauh lebih mahal dibandingin yang basic yang masih. Benar. Dan mungkin menurut gue pengaruh juga di stem yang lebih panjang. Nah, itu dia, stem lebih panjang itu juga mempengaruhi kualitas suara yang kita akan dapat kan, ya nggak sih? Jadi kayak kan semakin panjang dia akan semakin dekat dengan mulut, jadi dia akan lebih jelas suaranya, ya nggak sih? Panjangnya juga jangan terlalu panjang sampai sini. Oke, lanjut. Tadi kan udah yang call noise reduction, terus stem lebih panjang, dan juga dia juga bisa
wireless charging. Jadi kalau misalnya memang kalian udah punya charger yang untuk yang khusus yang buat wireless, dia juga udah support itu gitu. Jadi kan kayak perlu colok-colok lagi. Lebih modern yang ini. Ya. Nah, sama juga yang gua lumayan suka, paling kerasa nih gitu ya. Jadi misalnya kalau kita cabut earphone-nya, salah satu aja dia udah tiba-tiba nge-pause sendiri gitu loh. Oke. Jadi kayak emang udah ada sensornya yang membaca supaya kalau misalnya kita cabut dia bisa Langsung pause. Pause gitu loh. Kayak keren aja sih gitu. Maksudnya gua baru pertama kali sejujurnya gua pakai yang ini gitu. Karena beberapa brand lain ada yang kayak gitu, ada juga yang kalau lu mau pause lu harus cabut dua-duanya. Oke. Tapi kalau ini lu cuman salah satu aja bisa. Jadi Betul. kayak pas lu dipanggil lu bisa cabut ke pause dulu kan. Betul. Gitu. Itu yang keren sih menurut gua. Dan untuk yang lainnya sih menurut gua standar sih sama Mirip ya. Iya, mirip aja. Cuma mungkin tadi kalau lu bilang double tap single tap, bedanya itu kalau di gue itu dia bentuknya tombol. Oke. Cetak-cetak. Tombol. Kalau lu kan kayak sensor kan. Iya, dia Double kayak tap, sensor single tap, betul. gitu. Tap gitu. Oh ya, sama sebenarnya yang jadi agak kurang tap-tapnya agak kurang responsif. Benar. Oke. Dan itu dia harus apa? Kalau misalnya kita mau ganti kita harus chatting lagi ya. Iya, pakai aplikasi tadi yang namanya Macro Druid kalau nggak salah. Iya, sedangkan kan maksudnya kalau yang enak tuh ya kalau bisa sih udah all in gitu loh maksudnya. Kalau kita tap sekali kalau misalnya kita geser apa kan jadi lebih futuristik gitu loh, jadi lebih ini customizable. Betul. Nah, sekarang kita ngebahas soal microphone quality yang juga nggak lepas dari kayak misal kalau kita pakai ini buat teleponan atau apapun itu mikrofonnya gimana. Jadi kita akan nge-compare dua ini mikrofonnya gimana. Di saat di mana lu punya tuh ada stemnya otomatis harusnya lebih bagus atau lebih jelas. Iya, betul. Jadi coba kalian dengerin gimana menurut kalian sih dua ini untuk kualitas mikrofonnya. Oke, jadi ini suara yang diambil dari Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2S. Menurut kalian gimana suaranya? Udah cukup jelas atau belum? Coba kalian komen di kolom komentar di bawah. Oke, ini suara yang diambil menggunakan Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2. Gimana menurut kalian? Coba kalian juga komen di kolom komentar di bawah suaranya apakah cukup jelas atau gimana-gimananya. Thank you. Nah, itu tadi kurang lebih comparison di dua device ini dari satu brand yang sama tapi dengan harga yang berbeda. Di mana sih Mi True Wireless Basic 2 ini itu tuh harganya di 250.000. Jadi menurut gua masih di price range 200 ribuan untuk device capable ini, seringan ini itu tuh worth it. Jadi lu nggak perlu yang beli yang mahal-mahal buat lu workout, lu bikin, maksudnya lu sambil ngedit, lu denger lagu yang casual atau apapun, ini worth it banget gitu kan. Kalau lu gimana? Nah, untuk yang TWS 2S ini, kalau misalnya kita cek di situs resminya itu harganya sekitar 800.000. Kalau misalnya untuk harga yang segitu, menurut gua dari segi pemakaian gua, dari segi kenyamanan dan juga segala feature yang tadi kita udah sebutin, menurut gua itu udah cukup worth it banget sih. Karena nyaman ya kan, terus juga suaranya juga lebih bagus ya kan. Itu yang kita dapatkan juga lebih modern dan juga futuristik gitu loh. Sih. Kayak misalnya USB-C. betul. Itu menurut kita itu simple, maksudnya kayak ya udah sih USB-C gini-gini. Tapi menurut gua itu tuh untuk future proofnya lebih enak sih. Ya, betul. Terus juga ada wireless charging ya kan. Dan tadi sebelum kalian tanya nih di kolom komen, untuk si Earbuds Basic 2 ini pemakaiannya bisa berapa lama? Nah, kalau misalnya dari pemakaian gua, kalau misalnya dia klaim itu sampai berapa nih? 4 jam dan itu terbukti gitu loh. Gua sampai pakai kurang lebih 3 sampai 4 jam ya dia masih on terus. Dan juga kalau misalnya si charging case-nya ini bisa support si earbuds-nya itu sampai 12 jam pemakaian. Jadi menurut gua untuk daily use ini tuh compact dan kayak bagus gitu loh. Kalau untuk yang 2S sebenarnya kalau dari pemakaian earphone sendiri kurang lebih sama, tapi dia lebih lama dikit sekitar 5 jam. Tapi kalau misalnya disupport dengan charging case-nya itu dia bisa sampai 1 hari 24 jam. Betul. Jadi kayak emang lebih 2 kali lipatnya. Ya worth it sih, maksudnya dengan harga 800.000 harusnya juga memberikan yang lebih dong. Dan menurut gua itu nilai plusnya karena dengan 24 jam itu setara sama brand-brand lain yang harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat. Jadi menurut kita dengan harga 800 sampai 900.000 itu tuh fitur yang ditawarkan nggak kalah baik sama brand sebelah. Kalau memang kalau dibandingkan dengan yang ini ya ini lebih murah, tapi ya pemakaiannya otomatis lebih sebentar dan fiturnya pun juga lebih sedikit dibanding si 2S gitu.
Oke, kesimpulan terakhirnya. Jadi sebenarnya TWS 2S dan juga TWS Basic 2 ini untuk siapa sih sebenarnya? Nah, kalau pertama dari gua mungkin ya, yang 2S. Menurut gue ini untuk orang-orang yang lebih mementingkan apa ya, feature dan juga kayak emang yang lebih futuristic, ya kan? Terus juga kalian lebih mentingin kayak semacam desainnya yang lebih classy, ya kan? Lebih bagus. Betul. Nah, dan juga untuk segi kualitas suaranya ini udah nggak kalah dengan brand pesaingnya, ya sih, yang harganya sekitar 2 jutaan. Betul. Nah, jadi untuk harga 800.000 ya ini udah sangat-sangat oke dan worth it untuk dibeli menurut gua. All in ya? Gitu, all in banget gitu loh. Dan kalau dari gue, untuk si Basic 2 ini, untuk siapa sih? Menurut gue itu ya tadi, untuk orang yang nggak peduli akan, maksudnya fitur dan lebih kayak, oh ya udah gue punya duit 200 ribuan, gue pengen punya TWS, dan dari brand yang bukan abal-abal ya. Betul. Dari brand yang emang Xiaomi, udah cukup man. Cukup capable dan kredibel, ini tuh udah kayak oke, ini ditujuin buat mereka untuk sehari-hari, untuk ya pokoknya benar-benar casual activities lah pokoknya. Casual activities. Jadi kayak lu 250.000 ya udah tinggal beli ini, connect, enjoy dari musik gitu kan. Udah sih sekian paling ya. Kita mungkin udah cukup lama, ya kan? Semoga ini bisa jadi pilihan kalian atau mungkin rekomendasi kalian untuk beli TWS, ya kan? Betul. Dan semoga video ini bermanfaat. Kalian bisa like, comment, subscribe channel kalian. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.